Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiarijh alias Edi Hiarijh mengaku selalu siap memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu dia utarakan saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pukul 09.38 waktu Indonesia Barat untuk memenuhi panggilan penyidik KPK. Alhamdulillah, saya selalu siap, saya masuk dulu, ucap Edi Hiarijh. Edi Hiarijh tiba dengan mengenakan kemeja kelir merah didampingi kuasa hukumnya. Dia mengatupkan kedua tangannya ketika melihat awak media. Tidak banyak yang Edi Hiarijh sampaikan kepada wartawan sebelum menjalani pemeriksaan. Edi Hiarijh kemudian memasuki gedung KPK. Dia mengisi daftar hadir. Saat ini ia sedang menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi di lantai 2 gedung KPK. Iya betul informasi yang kami peroleh untuk hadir dengan kapasitas sebagai saksi dalam berkas perkara tersangka lain Senin 4 Desember. Kata juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya. Minggu 3/12/2023. Edi Hiarijh telah ditetapkan sebagai tersangka tetapi belum diumumkan KPK secara resmi. Hanya saja KPK telah menyurati Presiden RI Joko Widodo terkait status hukum yang bersangkutan. Selain itu, pada Rabu 29 November 2023, Lembaga Antirasuah telah menyurati Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI untuk mencegah Edi Hiarijh serta 2 orang dekatnya yang bernama Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Ari Rukmana bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Terdapat 1 orang lain yang juga diminta KPK untuk dicegah ke luar negeri, yaitu Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri Helmut Hermawan. Sejumlah saksi sudah diperiksa oleh KPK. Di antaranya ialah Anita Zislavsky dalam kurung, lawyer, dan Thomas Azali yang diperiksa sebagai saksi pada Kamis 30 November 2023. Penyidik KPK mendalami pengurusan sengketa perusahaan yang diduga melibatkan Edi Hiarijh.